akan membahas mengenai tinjauan umum studi kelayakan bisnis. Materi ini ada pada mata kuliah studi kelayakan bisnis misalnya teman-teman. Apa sih itu studi kelayakan bisnis? Di sini ada pengertian. Yang pertama, menurut Kasmir dan Jafar pada tahun 2009, studi kelayakan bisnis atau SKB adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Sedangkan menurut Danang Sunyoto pada tahun 2014, studi kelayakan bisnis adalah suatu penelitian atau pembelajaran yang dilakukan untuk menghasilkan keputusan layak atau tidaknya suatu calon usaha untuk dilakukan, sehingga bisa mendatangkan profit bagi yang melakukan calon usaha tersebut. Bisa disimpulkan, studi kelayakan bisnis atau SKB adalah suatu kegiatan penelitian yang mendalam tentang suatu ide usaha atau bisnis dalam menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan sesuai dengan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya, pasar dan pemasaran, teknis dan teknologi, sampai dengan aspek manajemen keuangan. Ada beberapa tujuan dalam melakukan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, menghindari risiko kerugian. Ini adalah tujuan dari kenapa kita lakukan studi kelayakan bisnis. Biasanya studi kelayakan bisnis ini dilakukan sebelum memulai usaha, ya teman-teman. Yang kedua, memudahkan pengawasan. Yang ketiga, memudahkan perencanaan. Yang keempat, memudahkan pengendalian. Dan yang kelima, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Ada beberapa aspek dalam studi kelayakan bisnis. Pertama, aspek hukum. Aspek hukum yaitu kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai izin-izin yang dimiliki. Untuk kejelasan lebih mendalam nanti kita bahas di materi selanjutnya, ya teman-teman. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran. Untuk menilai apakah perusahaan yang akan melakukan investasi dari segi pasar dan pemasaran memiliki peluang pasar yang tidak diinginkan atau tidak. Yang ketiga, aspek keuangan. Aspek ini dilakukan untuk menilai biaya-biaya apa saja yang akan dikeluarkan dan seberapa besar biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Yang keempat, aspek teknis atau operasi. Dalam aspek ini yang teliti adalah mengenai lokasi usaha, baik untuk pusat, cabang, pabrik, atau gudang. Yang kelima, aspek manajemen atau organisasi. Dari aspek ini dinilai para pengelola usaha atau struktur organisasi yang ada. Yang keenam, aspek ekonomi sosial. Di sini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan jika proyek tersebut dijalankan. Ini bisa berdampak pada masyarakat sekitar ataupun lingkungan kita. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu aspek dampak lingkungan. Merupakan analisis yang paling dibutuhkan karena setiap proyek yang dijalankan akan sangat besar dampaknya terhadap lingkungan. Oh maaf ya teman-teman, terbalik. Ini tadi aspek ekonomi sosial ini pengaruh yang ditimbulkan kepada ekonomi di sekitar kita. Jadi kesimpulannya itu, studi kelayakan bisnis adalah alat penting untuk membantu pengusaha dan investor dalam mengambil keputusan investasi yang tepat. Dengan melakukan studi kelayakan bisnis secara komprehensif dan sistematif merupakan langkah penting untuk meningkatkan peluang keberhasilan suatu usaha dengan menganalisis berbagai